ini kan memang keputusan baru yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta ya, terkait pembatasan kapasitas 70%. Dari kita sekarang sedang lagi terus melakukan advokasi dan asistensi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, karena kita pada dasarnya ingin bahwa pembatasan itu mengikuti kepada aturan PPKM itu sendiri, yang mana kita saat ini ada pada level PPKM 1 yang sudah ditentukan bahwa untuk kegiatan konser dan festival musik itu boleh sampai 100% kapasitas. Oke, memang kita kan juga mengamati begitu ya perkembangan dari pandemi COVID-19 di tanah air, Mas Emil. Tapi bagaimana terkait banyaknya konser yang sudah dijual tiketnya hingga Desember nanti, apakah juga riskan begitu ya terhadap refund dan juga pembatalan? Enggak sih, harusnya semua bisa berjalan sesuai yang direncanakan, terutama untuk festival-festival besar yang akan berlangsung sampai bulan Desember. Dan kami dari asosiasi itu juga sudah dijadwalkan Selasa minggu depan itu untuk kembali bertemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya ya, Mhm. untuk membahas kelancaran event-event yang akan berlangsung sampai bulan Desember ini. Emil, ini kan PPKM level 1 di mana pembatasan 70%. Untuk tiket yang sudah terjual, 30%-nya seperti apa skema? Apakah memang di-cancel, dikembalikan uangnya, atau seperti apa sih Mas Emil ataupun kebijakannya sejauh ini dari promotor? Para promotor tentunya nanti akan menyesuaikan dengan peraturan terbaru dan akan comply dengan segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan setahu kami dan sejauh pengamatan asosiasi bahwa seluruh tiket-tiket yang telah dijual untuk event-event sampai bulan Desember nanti itu masih bisa mengakomodir keputusan 70% kapasitas penyelenggaraan event. Kurang lebih gitu, Mas. Oke. Mas Emil, di luar dari penyelenggaraan PPKM level 1, sebetulnya beberapa waktu lalu kan ada festival, salah satu festival konser musik yang izinnya dicabut. Nah, seberapa besar sih sebetulnya hal ini berdampak pada nanti gelaran festival atau konser yang akan diadakan? Kemudian yang terdekat ada Soundrenalin, kemudian DWP dan juga Heads in the Clouds. Seberapa besar sebetulnya dampaknya? Apakah dengan adanya hal tersebut ini berpotensi membuat acara-acara lain jadi dibatalkan, Mas Emil? Dampaknya harusnya nggak terlalu besar, tapi kita terus mengantisipasi. Seperti contohnya pada minggu ini kita juga ketemu dengan Bapak Bupati Tangerang, Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Ahmad Zaki, untuk berbicara tentang penyelenggaraan event Heads in the Clouds. Karena memang kebetulan venue pelaksanaan event Heads in the Clouds itu ada di wilayah administrasi beliau. Dan beliau juga secara eksplisit sudah menyatakan dukungannya agar event ini bisa terlaksana. Karena misalnya seperti event Heads in the Clouds, ini adalah event internasional yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, karena hampir seluruh performernya itu adalah artis-artis dari Indonesia sendiri. Semil, salah satu aturan terbaru ini kan adalah pembatasan jam konser hingga pukul 12. Nah, dengan adanya gelaran nanti konser festival musik baik lokal maupun internasional ini, apakah dengan ada pembatasan hingga jam 12 ini tidak akan mengurangi antusiasme masyarakat terkait dengan gelaran festival tersebut? Dan selain ini sebenarnya tantangan-tantangan apa lagi saja sih yang dihadapi industri musik ataupun hiburan terkait dengan festival musik dan konser di tanah air? Sejauh ini nggak ada masalah yang berarti Mbak terkait pembatasan pelaksanaan konser dan festival musik sampai jam 12 malam. Nah, tantangan terberat pada saat ini adalah kepastian hukum tentang perizinan konser dan festival musik itu sendiri, karena yang kita pantau itu ada beberapa event yang boleh jalan dan ada beberapa event yang memang tidak boleh jalan. Jadi para promotor, para event organizer ini sulit menghadapi situasi seperti ini, karena ini adalah bisnis yang ekosistemnya itu melibatkan persiapan yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini yang terus sedang kami berusaha advokasi agar iklimnya bisa kembali kondusif seperti sebelumnya.
Dan saya hanya ingin sedikit lagi mengingatkan bagaimana pentingnya event di Indonesia, karena kita bisa lihat rasanya tidak ada negara di seluruh dunia yang memiliki jumlah konser dan festival musik yang begitu banyak frekuensinya seperti di Indonesia. Dan Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan September yang lalu telah secara tegas menyatakan bahwa event lead the recovery. Jadi event ini adalah efek bola salju, perputaran ekonomi yang bisa menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi dan dari jurang pertumbuhan ekonomi yang minus.